ketika ada sesuatu yang datang, jangan sampai kemudian kita sia-siakan karena barangkali gitu ya. Karena barangkali di situ dengan izin Allah pemicunya. Jadi jalan Allah mengabulkan doa tuh macam-macam. Macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmata Sedekah, insya Allah banyak berkah. Banyak berkah. Papa seneng gak nih kita ketemu lagi sama penonton? Seneng ya? Ketemu pemirsa siapa yang gak seneng? Iya. Iya pemirsa, jadi kita akan bercerita dengan narasumber dan memberikan motivasi untuk kita semua. Dan narasumber kali ini tuh Pak, beliau yang tadinya tuh gak punya apa-apa. Susah gitu keadaannya. Lalu beliau ketemu seorang nenek-nenek, diberi bantuan, dikasih makan. Nah mulai dari situ beliau jadi punya puluhan cabang rumah makan gratis. Nah, ini gimana tuh Pak? Iya sekarang apa aja viral ya. Iya. Ada dua sih. Kita bisa kemudian ngomentari jelek dan kemudian menghasilkan amal-amal yang jelek. Kedua, kita bisa ngomentari yang positif. Lalu bisa narik ilmu, hikmah, dan apa gitu yang bisa jadi pelajaran buat kita. Nah apa aja yang viral itu harus kemudian kalau bisa bawa yang positif. Oke, alhamdulillah pemirsa, perjalanan seseorang banyak kemudian dibukakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah, terperbaiki, maksudnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan ya dengan Allah memberi kesempatan, memberi peluang ya, nanti tinggal apakah kesempatan dan peluang itu gitu ya Kak Kumi ya, bisa kemudian diambil oleh hamba Allah yang bersangkutan. Nah, jadi ketika kemudian pemirsa butuh sesuatu, ada hajat, ada impian, ada cita-cita, ada keinginan, ada harapan. Atau sebaliknya misalkan ada kesulitan, ada kesusahan. Nah mata kita ini harus awas gitu. Telinga kita juga harus awas. Ya, hati, pikiran kita juga harus kemudian perhatian gitu. Ketika ada sesuatu yang datang, jangan sampai kemudian kita sia-siakan karena barangkali gitu ya. Karena barangkali di situ dengan izin Allah pemicunya. Jadi jalan Allah mengabulkan doa tuh macam-macam. Macam-macam. Ya, jangan sampai kemudian ada pemicu dua ya, pemirsa, ada dua pemicu. Pertama, picuan yang membuat kemudian kita bisa bertambah. Atau kemudian picuan yang bisa membuat kita menjadi berkurang. Ada sama bintang tamu kita, siapa namanya? Iya, beliau namanya Mas Aditya. Mas Aditya, pemilik RMG. Rumah Mansur gratis. Ganti nama dong. Rumah makan ya, rumah makan gratis. Nah, ini dia VT-nya dari Mas Haji Aditya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan kami setiap hari di rumah makan gratis. Kami menyediakan makanan yang kami kemas, kami bungkus-bungkusin setiap hari itu sebanyak 300 porsi. Perkenalkan, ini tim saya yang membantu rumah makan gratis. Rumah makan gratis setiap hari itu masak, kalau untuk yang di Cilangkap ini 300 porsi. Makanannya dibungkus dan kami bagi-bagikan. Apabila ada orang sakit di perkampungan, misalkan ada warga butuh makanan, nah itu Kak Arif yang mengantarkan makanan-makanan itu ke perkampungan-perkampungan yang membutuhkan makanan. Pemirsa, beginilah suasana yang ada di rumah makan gratis setiap harinya. Ini kita selain membagikan makanan-makanan gratis, kita juga membagikan mukena. Mukena untuk pakai sholat, untuk yang akhwat-akhwat ini.
Masya Allah. Ternyata Iya. banyak ya orang-orang hebat di luar sana. Iya bener, banyak luar biasa loh. Bukan cuman mau berbagi ya, tapi mau ngurusin. Kita panggil dia. Ya aku jemput kali ya. Iya udah. Nah. Assalamualaikum. Masuk Jihaditya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kakak. Iya. Alhamdulillah. Bismillah. Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang usia berapa? Masih muda banget ya. 29. 29. Alhamdulillah. Nah perjalanan bisa punya rumah makan gratis ini, pemirsa pengen denger nih. Masya Allah. Cerita yang kompletonya yang membuat pemirsa tuh jadi semangat bahwa Allah bukan cuma bisa ngasih dia makan, tapi Allah bisa ngasih dia berbagi makanan. Jadi gini Tat, rumah makan gratis alhamdulillah berdiri sejak 2 Oktober 2016. Udah lama ya. Di saat itu saya sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Di saat saya diuji dengan kesulitan ekonomi, Allah mempertemukan saya dengan orang yang hidupnya jauh lebih susah. Nah itu dia. Itu dia. Saya ketemu dengan seorang nenek-nenek Itu dia. yang usianya 82 tahun. Masya Allah. Waktu itu saya ketemu di depan masjid, kakinya bolong. Kakinya bolong. Kakinya bolong. Ya Allah. Begitu saya senter, itu ada ulat kecil-kecil di kaki nenek itu. Dia bawa karung, jalannya kencot-kencot. Terus akhirnya saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ketemulah tetangga di depan rumahnya si nenek. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, bawa karung cari rongsok. Usianya 82 tahun. Kemana saudaranya, keluarganya, anaknya? Kok tega sekali nenek-nenek Jakarta? disuruh cari rongsok. Di Jakarta tau? Di Ciangsana, Ustaz. Ciangsana, Bogor. Deket masjid kota wisata. Iya. Oke, terus lanjut. Jadi di situ saya ketemu nenek itu, saya antar pulang, rumahnya di Kampung Pabuaran Wetan, saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, saya ketemu sama ibu-ibu itu, saya tanya tetangganya. Jadi kata tetangganya nenek ini hidupnya sebatang kara. Ya Allah. Kalau dia tidak cari rongsok, dia nggak bisa makan. Dalam keadaan kaki seperti itu. Iya. Bolong, ada ulet. Kebayang gak, Kum? Akhirnya saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri. Istri saya penasaran. Udah punya istri saat itu? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Istri saya penasaran, akhirnya datanglah ke rumah nenek. Istri saya nangis ketika ketemu nenek. Nah, di saat istri saya nangis, saya langsung bilang, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti makanan itu biar kakak yang antar ke rumah nenek. Biar nenek gak usah lagi cari rongsok. Ya udah, kata istri. Akhirnya kami antarkan makanan sampai nenek itu meninggal. Sebelum nenek itu meninggal, saya ingat kata-katanya si nenek waktu nepak ini saya, Pundak. pundak saya. Kata nenek, Jang, nenek doain mudah-mudahan orang-orang besar di Indonesia, ulama-ulama, kiai, ustadz katanya, yang belum pernah kamu ketemu nanti kamu ketemu. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki, rumah, mobil yang belum pernah kamu capai, yang belum pernah kamu miliki, kamu miliki. Saya langsung bilang ke nenek, Nek, saya pengen sekali Nek umroh. Gitu. Saya belum pernah umroh, Nek, gitu. Doain ya, Nek. Nenek doain. Nggak lama kemudian nenek meninggal. Tahan dulu sebentar Mas Adit ya. Tahan sampai neneknya itu meninggal dunia. Iya. Apa yang terjadi? Apakah kemudian ucapan nenek itu terbukti? Terwujud? Ya, Akum ya? Akum ya antar dah. Ya pemirsa, seperti yang Papa mention di awal tadi ya, di segmen 1 tadi, bahwa semuanya itu ada 2 pemicu. Ada pemicu yang akan membawa kita kepada beruntungan, ada pemicu yang akan membawa kita kepada keburukan. Nah ini sebelumnya ada video kegiatan tentang rumah makan gratis, kita akan lihat bareng-bareng. Saya ketemu nenek, jam 5 sore nenek ini datang ke rumah makan gratis. Tapi makanan sudah habis. Akhirnya saya bilang ke Bu Nayaka, Bu, ada apa di dapur? Tolong dikeluarin kasih ke nenek. Cuman ada mie instan. Saya kasih lah mie instan 10 bungkus ke nenek. Lalu setelah saya kasih mie instan 10 bungkus ke nenek, nenek langsung angkat tangan, berdoa,
Ya Allah, tambahkanlah mie instan ini lebih banyak lagi. Saya kaget besoknya. Setelah besoknya saya dapat SMS, ada pengusaha mau mengirimkan mie instan sebanyak 10.000 dus. Ya Allah, betul-betul itu terjadi. Awalnya saya nggak menyangka gitu. Allah membalas kebaikan beribu-ribu kali lipat. Saya kasih nenek 10 bungkus mie instan, Allah ganti 10.000 dus. Yang jumlahnya itu 40.000 bungkus mie instan. Si ibu ini setiap hari datang ke rumah makan gratis. Sering saya lihat jalannya kencot-kencot. Saya tanya, Bu, kenapa kok jalannya kencot-kencot? Tiba-tiba ibu jawab, katanya kakinya sakit. Nah, sekarang saya mau lihat sakitnya sakit apa. Saya berdoa kepada Allah dan juga berharap semoga si ibu cepat sembuh dan mendapatkan solusi yang terbaik biar dia bisa membeli obat dan juga mengobati kakinya sampai sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah. Mana Kum? Bisa ngelakuin seperti Om Adit ya? Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa sih Ji Aditya ini. Masya Allah. Iya lo bener lo. Teman-teman juga luar biasa. Nggak semua orang mau. Ya mungkin sesekali ada lah ya orang yang berbagi. Tapi tiap hari ngurusin. Nggak ada perasaan kesel. Nggak ada perasaan kemudian sebel. Luar biasa. Salut, salut, salut. Masya Allah. Saya belajar ya. Lanjut Mas Aditya. Cerita yang tadi segmen 1. Nah, setelah nenek meninggal, saya sempat percaya nggak percaya sih. Kok ini terjadi, betul-betul terjadi. Dulu saya itu sakit-sakitan. Saya dari awal menikah itu sempat tidak merasakan kenikmatan menikah itu seperti apa. Bahagianya menikah. Ya bisa dibilang bulan madu lah gitu. Nggak merasakan. Nggak merasakan. Soalnya dulu saya sakit. Saya dulu pernah kerja bangunan. Saya kecelakaan, jatuh, ketimpa semen. Innalillah. Perut saya ini, jadi usus saya ini turun ke bawah. Nyampe ke dengkul. Usus. Keluar. Turun Turun. bro. Turun bro. Nah, Turun bronya jauh banget. sampai ke sini. Jadi turun bro, udah parah, kena semen 2 sak. Semen 2 sak nimban perut saya. Jadi usus saya nih jatuh ke sampai ke dengkul. Allah. Begitu sudah sampai ke dengkul, itu dibawa ke tukang urut. Dibawa ke tukang urut, sakitnya minta ampun, malah nggak bisa jalan. Ini. Akhirnya berhari-hari saya sakit, nggak bisa nahan sakit, terpaksalah ke dokter. Ke dokter disuruh operasi. Saya nggak punya duit pada Tukang waktu itu. bangunan. Saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Akhirnya nggak dioperasi. Tapi saya diobati oleh bude saya. Diobatin bude, diurut terus setiap hari, dibalurin obat-obatan. Nah, sampai saya alhamdulillah waktu itu tetap masih turun bro, tapi masih bisa jalan. Bisa jalan. Nah, dalam keadaan sakit itu saya paksain buat cari duit. Karena bapak saya lagi sakit. pada Aduh. waktu itu. Bapak sakit juga. Bapak saya La sakit. ilaha illallah. Bapak saya sakit kena glukoma, matanya buta, terus komplikasi di bagian dada, penyakit dalam. Paru-paru, ginjal, hati, terus jantung pun kena. Karena kena gula. Kena penyakit gula, glukoma, matanya sudah buta, terus terpaksalah saya cari uang pada waktu itu. Komplit ya pemirsa ya. Oke, terus. Akhirnya saya paksain cari uang. Ketika bapak saya kayak sekarat, kayak mau meninggal, dia ada satu permintaan. Permintaannya disuruhnya saya tuh cari jodoh menikah. Saya dipaksa menikah oleh Waktu bapak itu saya. belum nikah? Waktu itu belum nikah. Oke.